You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Hasil kualifikasi MotoGP Prancis 2025, Fabio Quartararo rebut pole position, Marc Marquez posisi 2. Hasil kualifikasi MotoGP Prancis 2025 sudah diketahui. Fabio Quartararo sukses meraih posisi start terdepan dalam sesi di sirkuit Bugatti, Le Mans, Sabtu, 10 Mei 2025, sore WIB, dengan 1 menit 29,324 detik. Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu mengungguli Marc Marquez dan Alex Marquez. Sementara, Francesco Bagnaia ada di urutan 6. Dua pembalap teratas dari kualifikasi 1, Q1, lolos ke babak kedua yakni Johann Zarco dan Raul Fernandez. Mereka akan bertarung dengan 10 pembalap lain untuk posisi start di sprint race dan balapan utama. Berlanjut ke Q2, Marc Marquez tampil agresif dan langsung mencatat waktu terbaiknya dengan 1 menit 30,065 detik. Rider berjuluk Baby Alien itu dibuntuti Jack Miller dan Fermin Aldeguer. Marquez terus tancap gas sehingga berhasil mempertajam waktunya menjadi 1 menit 29,442 detik. Catatan ini sekaligus membuatnya sukses memecahkan rekor waktu tercepat. Quartararo tampil apik dan berhasil merangsek naik ke posisi 2, tepat di belakang Marquez dan di depan Alex Marquez. Sementara Bagnaia masih terkunci di posisi ke-14. Fermin Aldeguer berhasil melengsarkan posisi Quartararo di urutan kedua. Setelah itu, persaingan sengit tersaji di antara rider dalam perburuan posisi pertama. Secara mengejutkan, Quartararo berhasil melesat ke posisi pertama dengan mencatat waktu 1 menit 29,324 detik. Ia mengasapi Marquez bersaudara yang ada di posisi kedua dan ketiga. Sementara Bagnaia finish di posisi ke-6. Sementara itu, apa itu favorit juara? Marc Marquez hindari karena trauma dengan kecelakaan yang buat dia merugi. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez menepis predikat favorit juara pada MotoGP Prancis 2025 karena mengingat kecelakaan-kecelakaan yang belum lama ini dia alami. Marquez menuntaskan hari pertama MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans dengan menjadi yang tercepat pada sesi free practice 1, FP1, dan Praktici. Meski begitu, dia enggan difavoritkan karena fakta saat MotoGP Americas dan MotoGP Spanyol, tetapi dia mengalami kecelakaan. Pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu bahkan gagal mendapat poin di Circuit of the Americas, kota, yang menjadi lintasan favoritnya. Marquez mengakhiri hari dengan rekor putaran baru 1 menit 29,855 detik. Pembalap pabrikan Ducati itu juga kuat dengan ban bekas di kedua sesi, memperkuat posisinya sebagai favorit sekali lagi untuk memperjuangkan kemenangan akhir pekan ini. Namun, ia telah mendesak kehati-hatian setelah kecelakaannya saat memimpin di Austin dan jatuh saat berada di posisi podium terakhir di Jerez. Tahun ini waktu putaran pada hari Jumat sangat cepat dan rekor putaran lainnya telah dipecahkan, katanya kepada situs web resmi MotoGP. Tetapi, besok saya yakin jika suhunya bagus, sesi latihan kualifikasi akan lebih cepat lagi. Jadi, yang terpenting adalah perasaannya bagus. Tetapi, ini baru hari Jumat. Jadi, tetaplah fokus dan terus melaju. Pada Jumat, Marquez menjalankan sasis yang diperbarui pada salah satu motor Ducati pabrikannya seperti yang pertama kali diuji cobakan pada tes Jerez. Marquez memuncaki FP1 dengan sasis itu, sementara ia masih membuktikan kecepatannya di sesi kedua. Ia mengatakan perasaannya pada kedua spesifikasi sasis itu serupa, tetapi Ducati yakin yang lebih baru adalah taruhan jangka panjang yang lebih baik. Ya, hari ini kami menegaskan kembali sedikit apa yang kami coba di Jerez karena target perubahan itu bukanlah untuk mengubah perasaan saya terhadap motor itu, katanya. Maksud saya, angka dan perasaan itu harus sama dan keduanya sama, ujar Marquez. Itu sangat mirip, saya bisa mengendarai kedua motor itu dalam waktu putaran yang kurang lebih sama. Namun, para teknisi yakin bahwa di masa mendatang mereka dapat meningkatkan sedikit lagi kinerja dengan perangkat baru itu. Mari kita lihat apakah besok kami akan terus maju atau tidak. Mereka akan memutuskan, karena perasaan saya sangat mirip.
Marquez kini mengantongi 139 poin di posisi kedua klasemen sementara MotoGP. Dia tertinggal satu angka dari adiknya Alex Marquez, Gresini. Sementara itu, Marc Marquez mengatakan dia tidak mampu untuk terkena masalah besar Pecco Bagnaia. Masalah lalu lintas di Jerez harus dihindari, Marc Marquez diperingatkan. Marc Marquez harus menghindari masalah yang telah menimpa Pecco Bagnaia, dia telah diperingatkan. Perebutan gelar juara semakin ketat dengan Alex Marquez yang memuncaki klasemen MotoGP sebelum balapan dimulai akhir pekan ini di Le Mans. Marc Marquez terpaut 1 poin dari saudaranya, akibat 2 kecelakaan Grand Prix di Texas dan Jerez. Insiden terkini di Jerez menjadi pengingat bagi Marquez bahwa ia tidak boleh terjebak dalam pertarungan berat yang telah diperjuangkan rekan setim pabrikan Ducati, Bagnaia, sepanjang tahun. Itu akan memfokuskan pikiran Marquez, kata reporter Dorna Luis Sudabi di Le Mans. Ia mengatakan kecelakaan di Jerez bukan karena kurangnya konsentrasi, ia hanya memacu terlalu keras. Ia tahu bahwa ia tidak boleh kalah di putaran awal dan tertinggal jauh dari pemimpin balapan. Ia tertinggal di posisi ketiga atau keempat. Pertarungan putaran pertama yang luar biasa dengan Pecco Bagnaia, yang melancarkan beberapa pukulan kepadanya. Kami melihat kontak di antara mereka. Itu menggembirakan. Namun, saat Anda menempatkan Marquez di tengah kemacetan, ia harus membalap di belakang orang lain. Ia merasakan hawa panas yang berasal dari motor di depannya, yang menurut Pecco merupakan akar masalahnya. Pecco berkata, "Sekarang Mar tahu bagaimana perasaanku. Mar akan lebih bersemangat untuk meraih posisi terdepan, melaju ke depan dalam sprint dan pada hari Minggu jika lintasan kering, dan tidak ada motor lain di depannya yang menjadi sumber masalahnya di Jerez." Jack Appleyer berkata, "Di Jerez, dia tidak pernah melakukan putaran di belakang pebalap lain untuk memahami bagaimana perilaku motor berubah. Ia mungkin akan berputar beberapa putaran, 4, 5 atau 6 putaran, di belakang pebalap lain untuk memahami bagaimana motornya berperilaku." Appleyer menambahkan, 2 jenis kecelakaan yang pernah kami lihat, yang di Austin, dia mengangkat tangannya ke atas. Itu karena kurangnya konsentrasi, kemenangan sudah di depan matanya, itu terlalu mudah. Di Jerez, ia berbicara setelah tes. Ia punya waktu 24 jam untuk merenungkannya, dan mengatakan ia berusaha melampaui batas kemampuannya. Apakah kita sekarang melihat Marc melaju dengan kemampuannya sendiri pada hari Minggu? Ia tahu bahwa, jika ia ingin memenangkan kejuaraan ini, ia tidak boleh mengalami kecelakaan sesering yang telah terjadi. Satu-satunya 2 Grand Prix di mana Marquez gagal menang adalah ketika ia mengalami kecelakaan. Bagnaia dan Alex Marquez mengambil untung dari insiden tersebut, sehingga mereka dapat terus mempertahankan persaingan gelar. Sementara itu, Marc Marquez bisa tantrum, ini calon hadiah pole terbanyak MotoGP 2025. Marc Marquez di posisi terdepan untuk meraih BMW M Award, penghargaan untuk peraih pole terbanyak atau raihan kualifikasi terbaik dalam satu musim kompetisi MotoGP. Dari 5 seri yang telah digelar pada awal MotoGP 2025 ini, Marc Marquez telah meraih 4 pole position dan sekali posisi kedua. Hadiah dari kompetisi sampingan ini adalah mobil BMW M Series yang mewah, di mana Marc Marquez telah memenangkan banyak di antaranya selama lebih dari sedekade terakhir. Sebenarnya pihak BMW M sendiri belum mengumumkan secara resmi hadiah apa untuk pemenang award tahun ini. Namun tampaknya hadiah BMW M Award musim 2025 bakalan tidak disukai Marc Marquez, bahkan bisa saja membuatnya marah-marah. Itu karena peluang terbesar hadiah BMW M Award 2025 adalah mobil edisi spesial Valentino Rossi, musuh bebuyutan Marc Marquez. Mobil yang dimaksud adalah BMW M4 CS Edition VR46, dengan pernak-pernik yang identik dengan bos VR46 Racing Team tersebut. Ini adalah produk edisi spesial dari edisi standar M4 CS 2024, dengan upgrade beberapa komponen bernuansa VR46 baik dari eksterior hingga interiornya. Biasanya dari kebiasaan tahun-tahun sebelumnya, BMW akan memajang calon mobil hadiah tersebut di sirkuit saat ada gelaran MotoGP. Dan hal itu sudah mereka dilakukan pada event MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez 2 pekan lalu. Sehingga semakin menguatkan bahwa mobil inilah yang akan menjadi hadiah utama BMW M Award 2025. M4 CS memakai mesin inline 6 dengan kubikasi 2993 cc, yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 543 dk dengan torsi maksimal 650 Newton. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dapat digapai dalam 3,4 detik, dengan top speed menyentuh 302 km per jam.